Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marta Kristina Marcelina Daniel, NIM 2120115. Perkenalkan, nama saya Mi Christian Vijendra Malai, NIM 2120107. Di video kali ini kami akan membuat simulasi untuk tugas UAS Manjar menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini ada 5 buah soal di mana kami akan menyeting IP address, subnet mask, gateway, dan DNS server yang sesuai untuk setiap PC dan server HTTP dan DNS, kemudian mengaktifkan HTTP dan DNS service pada PC server dan memberikan record DNS untuk cisco.com yang mengarah ke HTTP server. Kemudian ada beberapa router yang akan diatur seperti pada tabel, lalu mengatur switch server dengan VLAN, ID, VLAN name, port, dan mode seperti pada tabel. Selanjutnya kami akan langsung menyeting IP address dari masing-masing PC. Kita mulai dari PC yang pertama ke desktop, lalu IP configuration dengan IP address 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian default gateway 192.168.1.254, kemudian DNS servernya 10.10.10.1. Lalu kita lanjutkan ke PC yang kedua, desktop, lalu IP configuration dengan IP address 192.168.2.1, lalu default gateway-nya 192.168.2.254, DNS servernya masih sama 10.10.10.10.1. Lalu kita akan lanjutkan ke PC yang ketiga, desktop, lalu IP configuration dengan IP address 192.168.3.1, kemudian default gateway-nya 192.168.3.254, dan servernya 10.10.10.1. Lalu PC yang keempat dengan IP address 192.168.4.1, lalu default gateway-nya 192.168.4.254, dan server 10.10.10.1. Selanjutnya kita masuk ke server, ke desktop, lalu IP configuration dengan IP address 10.10.10.1, subnet mask 255.0.0.0, default gateway 10.10.10.254, DNS server 10.10.10.1. Selanjutnya masih di bagian server, lalu di bagian service HTTP kita aktifkan, klik yang bagian on HTTPS. Lalu di bagian DNS aktifkan dulu, lalu isi namanya cisco.com, lalu kita isi addressnya 10.10.10.1 add untuk tambahkan.
Setelah itu kita masuk di PC admin, lalu ke desktop, lalu IP configuration. Kita isi IP address-nya 20.20.20.1, lalu default gateway-nya 20.20.20.254, DNS server 10.10.10.1. Selanjutnya kita akan tambahkan satu buah laptop dan kita sambung ke setiap router menggunakan kabel konsol. Yang RS232 ke router yang pertama, konsol. Setelah itu kita masuk ke laptop, lalu desktop, lalu terminal, klik OK. Sekarang kita masuk di bagian command line interface-nya, enter, lalu enable, lalu configure terminal untuk masuk ke mode global config. Sekarang kita akan mengaktifkan portnya dulu. Kita pakai perintah interface fast ethernet, lalu IP address, enter, lalu isi IP address 192.168.1.254, lalu subnet mask 255.255.255.0, enter, no shutdown, enter. Lalu selanjutnya kita exit satu kali. Kita akan mengaktifkan port berikutnya, interface fast ethernet 0/0, enter, lalu masukkan IP address 30.0.0.1, lalu subnet mask 255.0.0.0, enter, lalu no shutdown. Kita exit satu kali lagi, lalu interface fast ethernet 1/1, enter, masukkan IP address 192.168.2.254, subnet mask 255.255.255.0, enter, lalu no shutdown. Kita exit satu kali. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan IP route dengan perintah IP route. Lalu networknya 192.168.3.0 dengan subnet mask 255.255.255.0, lalu next hopnya 30.0.0.2, enter, lalu IP route yang berikut
dengan network 192.168.4.0, subnet mask 255.255.255.0, next hopnya 30.0.0.2, enter. IP route yang ketiga 10.0 10.0.0.0, subnet masknya 255.0.0.0, next hopnya 30.0.0.2, enter. Lalu IP route yang keempat 20.0.0.0, subnet masknya masih sama garing 8, jadi 255.0.0.0, next hopnya juga sama 30.0.0.2. IP route yang terakhir 40.0.0.0, subnet mask masih sama, next hopnya juga masih sama. Kita sudah menyelesaikan di bagian router 1. Selanjutnya kita masuk di router 2 dengan cara kita pindahkan kabel konsolnya ke router 2. Konsol. Selanjutnya kita masuk di laptop. Selanjutnya kita masuk di laptop. Enter. Oke, masukkan perintah enable. Lalu configure terminal. Selanjutnya kita akan mengaktifkan portnya terlebih dahulu. Kita masukkan interface fast ethernet 0/0, lalu masukkan IP address 30.0.0.2, subnet mask 255.0.0.0 atau garing 8, enter. No shutdown untuk mengaktifkan portnya. Kemudian exit satu kali. Kita akan aktifkan port yang berikut. Interface fast ethernet 1/0, enter. IP address 40 0.0.1, subnet mask 255.0.0.0. No shutdown. Lalu selanjutnya interface fast ethernet 0/1 titik 10, karena ini ada VLAN 10. Kemudian no shutdown. Kemudian exit. Lalu fast ethernet 0/1 titik 10, enter. Lalu selanjutnya kita akan membuat encapsulation dengan perintah encapsulation.1key, enter. Kemudian kita masukkan IP address 10.10.10.254, subnet mask 255.0.0.0.
enter, lalu exit 1 kali. Selanjutnya untuk VLAN 20 dengan perintah interface fast ethernet 0-1 .20, enter. Lalu buat encapsulation dengan perintah encapsulation.1key, enter. Lalu masukkan IP address 20.20.20.254, subnet mask 255.0.0.0, lalu exit. Selanjutnya kita akan membuat static routingnya dengan perintah IP route 192 untuk network yang pertama 192.168.1.0, subnet mask 255.255.255.0, lalu next hop atau gerbang keluarnya 30.0.0.1, enter. Lalu IP route yang kedua 192.168.2.0, subnet masknya sama garing 24, berarti 255.255.255.0, next hopnya juga sama, enter. Lalu IP route yang ketiga networknya 192.168.3.0, subnet mask sama garing 24 255 dengan next hop 40.0.0.2, enter. Lalu IP route 192.168.4.0, subnet mask 255.255.255.0, next hop 40.0.0.2. Selanjutnya interface fast ethernet 0-1, enter. Lalu no shutdown. Kita sudah selesai melakukan konfigurasi dan juga static routing di router 2. Sekarang kita akan lanjutkan di router ketiga dengan cara kita pindahkan kabel konsolnya ke R3. Konsol, lalu kita masuk ke laptop, terminal, lalu OK. Sekarang kita sudah di command line interface, enter, lalu enable configure terminal. Kita sudah di mode global config. Selanjutnya kita akan mengaktifkan port FA 0-1, interface fast ethernet 0-1, enter. Masukkan IP address 192.168.3.254 beserta subnet mask 255.255.255.0, lalu no shutdown, enter. Lalu no shutdown untuk mengaktifkan portnya, kemudian exit. Lalu selanjutnya interface fast ethernet 1-0, enter.
lalu masukkan IP address 40.0.0.2, subnet mask 255.0.0.0, enter, lalu no sudan. Exit lagi, lalu interface fast ethernet 1/1, enter, lalu masukkan IP address 192.168.4.254 beserta subnet mask 255.255.255.0, lalu enter, no sudan untuk mengaktifkan port. Lalu exit satu kali. Selanjutnya kita akan menyeting static root menggunakan perintah IP root 192.168.1.0, subnet mask 255.255.255.0, next hopnya 40.0.0.1, enter, lalu IP root yang berikut 192.168.2.0 dengan subnet mask 255.255.255.0, lalu next hop 40.0.0.1, enter, lalu IP 0 dengan subnet mask 255.0.0.0 dan next hop 40.0.0.1, enter, lalu IP route yang keempat 20.0.0.0, lalu subnet mask 255.0.0.0 dan next hop 40.0.0.1. IP route yang berikut 30.0.0.0, 255.0.0.0, 40.0.0.1. Lalu IP route yang terakhir 40.0.0.0, subnet mask yang sama dan next hop yang sama juga. Enter. Lalu selanjutnya kita masuk ke switch server untuk masuk ke mode trunk dengan memindahkan kabel konsol ke switch server. Jadi konsol. Selanjutnya kita masuk ke laptop, terminal, lalu oke, enter, masukkan enable, lalu perintah configure terminal, lalu interface gigabit ethernet 0/1, enter, lalu selanjutnya switch port mode trunk, enter, lalu exit satu kali, lalu selanjutnya masukkan interface fast ethernet 0/1, interface range fast ethernet 0/1 sampai 10, enter, lalu masukkan perintah switch port mode access,
enter. Lalu perintah switch port akses VLAN 10 untuk VLAN 10, akses VLAN 10, enter. Selanjutnya exit VLAN 10, enter, lalu masukkan namanya dengan nama server, name server, enter, lalu kita exit. Selanjutnya kita akan beri nama VLAN 20, enter, dengan name admin, enter, lalu exit, lalu masukkan interface range fast ethernet 0/11 sampai 24, enter. Kita sudah selesai memasukkan VLAN 10 dan 20. Selanjutnya kita sudah sampai di nomor yang terakhir atau nomor 6, memastikan setiap PC bisa mengakses halaman web cisco.com. Kita akan masuk di web browser dari salah satu PC. Kita akan coba dari PC yang pertama, lalu ke web browser, lalu ketikkan URL yang kita sudah buat tadi, cisco.com, enter, lalu go. Selanjutnya kita akan cek completion dari soal UAS yang berhasil kita selesaikan. %96. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih.